Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aydan innallaha yuqidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirati. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu kembali mempertemukan kita dalam kajian rutin membahas sejarah Nabi Muhammad SAW dengan kitab referensi Ar-Rahiq Al-Maktum, buah pena dari Syekh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullah ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mencintai beliau, mengikuti tata cara beragama beliau sampai akhir zaman. Dan semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya melalui kitab ini sehingga kita bisa menambah keimanan dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih melanjutkan beberapa kejadian yang unik di dalam perang Badar. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, qala Abdurrahman wa wallahi inni la aquluhuma idra'ahu Bilal ma'i wa kana Umayyatu huwa alladhi yu'adzibu Bilalan bi Makkah faqala Bilal ra'sul kufri Umayyatu ibnu Khalaf la najautu in najat. Qultu ay Bilal asiri qala la najautu in najah. Qultu atasma'u ya ibna Sauda qala la najautu in najah. Summa sarha bi'a'la sawtahu ya ansar ya ansarullah ya ansarullah ra'sul kufri Umayyah bin Khalaf la najautu in najah. Qala fa akhatu bina hatta ja'aluna bi mislil masakah wa ana adzabu anhu. Qala fa akhlafa rajulu sayfa wa daraba rajulun ibnahu fa waqa'a wa saha Umayyatu sihatan ma sami'tu mislaha qat fa qultu anji bi nafsik wala najaa bik wa wallahi ma agna anka syai'an. Qala fahabaruhuma bi asyafihim hatta faragu minhuma. Fakana Abdurrahman yaqul yarhamullahu Bilalan
zahabat adro'i wa faja'ani bi asiri. Abdurrahman bin Auf menceritakan di akhir perang Badar, beliau mengatakan, demi Allah, sesungguhnya ketika aku sedang menggiring dua tentara musyrik, yaitu Umayyah bin Khalaf dan anaknya Ali bin Umayyah. Ketika itu dilihat oleh Bilal. Bilal melihatku ketika aku bersama dua tawananku. Dan Umayyah ini adalah orang musyrik yang dulu ketika di Mekah sering menyiksa Bilal. Maka Bilal berkata, Umayyah bin Khalaf Rasul Kufri, ya. Umayyah bin Khalaf ini adalah tokohnya kekafiran, tokohnya orang-orang kafir. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, Umayyah ini jangan kau bunuh, ya. Saya tahu dia itu dulu menyiksamu. Umayyah bin Khalaf ini tawananku, gitu ya. Lalu kemudian Bilal mengatakan dengan keras, la najautu in naja. Aku tidak akan selamat jika dia selamat. Ya, maksudnya Umayyah bin Khalaf tidak boleh dibiarkan jadi tawanan. Ya. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, bukankah engkau sudah mendengar wahai Ibnu As-Sauda? Ibnu As-Sauda ini panggilan lain dari Bilal bin Rabah. Ibnu As-Sauda, anaknya wanita hitam. Ya benar, Bilal itu ibunya wanita hitam. Bilal tak mau kalah. La najautu in naja. Ya, aku tidak akan selamat kalau Umayyah selamat. Nah, biasa seperti ini ya. Para sahabat kadang berbeda pendapat. Para sahabat saja yang dijamin masuk surga terjadi perbedaan pendapat. Apalagi kita yang enggak dijamin masuk surga, yang belum dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf berpendapat Umayyah bin Khalaf tetap jadi tawanan. Bilal bin Rabah berpendapat Umayyah pantas dibunuh. Biasa terjadi. Ya. Bahkan Bilal mengatakan berkali-kali, la najautu in naja. Saya tidak akan selamat kalau Umayyah selamat. Rasul Kufri, Umayyah itu adalah gembongnya orang kafir. Ya. Ngotot Bilal. Ya. Bahkan Bilal berteriak, ya Ansarullah, wahai para penolong Allah, ketahuilah Umayyah ini adalah Rasul Kufri, gembongnya orang kafir. La najautu in naja. Saya tidak akan selamat kalau Umayyah bin Khalaf. Ya, saya tidak akan selamat kalau Umayyah bin Khalaf selamat. Lalu kemudian kaum muslimin lebih percaya perkataan Bilal bin Rabah. Ya, bagaimana tidak percaya? Karena Umayyah bin Khalaf ini memang terkenal dulu sering menyiksa kaum muslimin. Termasuk diantaranya adalah Bilal bin Rabah. Salah satu korban penyiksaan Umayyah bin Khalaf, dijemur di padang pasir di siang hari, ditindih dengan batu, hampir saja mati. Lalu Allah berikan pertolongan melalui Abu Bakar As-Siddiq, dibeli ya Bilal bin Rabah dengan harga yang tinggi. Ya, karena dulu budaknya Umayyah bin Khalaf, dibeli lalu kemudian dibebaskan. Kaum muslimin lebih condong kepada pendapatnya Bilal bin Rabah. Lalu kemudian mengepung Abdurrahman dan dua tawanannya. Ya. Di
Jadi Abdurrahman bin Auf mempertahankan pendapatnya. Umayyah bin Khalaf dan anaknya, dua orang musyrik yang memusuhi Islam, dirangkul gitu ya. Bilal bin Rabah dan kaum muslimin mengepung supaya enggak lolos ya. Abdurrahman bin Auf masih kekeh dengan pendapatnya, masih melindungi. Tetapi tentara kaum muslimin tidak mau kalah. Dari arah bawah disodok pakai pedang. Ya. Akhirnya Umayyah, anaknya Umayyah bin Khalaf yaitu Ali bin Umayyah yang terkena duluan, mati, jatuh. Ya. Lalu kemudian ayahnya Umayyah menjerit dengan jeritan histeris yang kata Abdurrahman bin Auf, aku belum pernah mendengar jeritan sekeras jeritan yang diucapkan oleh Umayyah bin Khalaf. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf beliau mengatakan anji binafsik wala naja'abik, ya. Selamatkanlah dirimu Umayyah, aku tidak bisa menolongmu lagi. Akhirnya kaum muslimin tidak memberikan kesempatan, dua-duanya dihabisi, mati dalam keadaan musyrik ya. Dan Abdurrahman bin Auf berlapang dada dengan pendapatnya Bilal bin Rabah, tidak menyalahkan ya. Dari mana kita tahu? Ketika Bilal bin Rabah berhasil membunuh Umayyah bin Khalaf dan anaknya Ali bin Umayyah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan, yarhamullahu Bilalan, semoga Allah senantiasa merahmati Bilal. Ya. Abdurrahman bin Auf mengatakan, perisauku hilang, Bilal dan tentara kaum muslimin membuat aku tersiksa gara-gara tawananku. Jadi tawanannya Abdurrahman bin Auf mati. Kalau sudah mati ya nggak dapat apa-apa. Jadi dalam fikih perang, kalau kita mendapatkan tawanan orang kafir yang kaya raya, maka yang menawan itu berhak mendapatkan tebusan. Tebusannya cukup menggiurkan, sapi-sapi betina yang banyak susunya. Jadi sapi yang termasuk paling mahal, sapi betina yang banyak susunya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita petik dari terjadi silang pendapat antara Abdurrahman bin Auf dengan Bilal bin Rabah, di mana Abdurrahman bin Auf berijtihad, Umayyah cukup dijadikan tawanan. Umayyah bin Khalaf ini orang kaya, tebusannya juga mahal. Dan dari sisi yang lain, Umayyah bin Khalaf ini dulu teman dekatnya Abdurrahman bin Auf ketika di Mekah. Jadi wajar lah ya dari sisi yang lain. Seandainya Abdurrahman bin Auf pun bisa membunuh Umayyah bin Khalaf, tapi karena beliau punya ijtihad lain, beliau berharap temannya yang masih musyrik ini, siapa tahu dengan diberi kesempatan hidup sebagai tawanan, itu akan dapat hidayah. Ya. Pelajaran yang kedua, sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, muazin yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bilal termasuk orang yang disebut namanya secara khusus sebagai calon penghuni surga, yaitu beliau memiliki keutamaan merutinkan sholat sunnah wudu. Ya, terdengar suara sendalnya di surga. Ya. Beliau pernah disiksa ketika di Mekah oleh Umayyah bin Khalaf. Ya. Inilah yang mempengaruhi ijtihad Bilal bin Rabah. Umayyah bin Khalaf pantas untuk dibunuh saja, tidak layak untuk dijadikan tawan, karena dia termasuk kafir harbi, kafir yang suka menyakiti kaum muslimin ya.
Membunuh kafir harbi bukan perbuatan yang salah, bukan perbuatan tercela, bahkan termasuk perbuatan terhormat. Ya. Apa buktinya? Abdurrahman bin Auf mengatakan apa? Yarhamullahu Bilal. Semoga Allah senantiasa merahmati Bilal. Ya. Dan itu haknya dia juga. Ya. Ketika seorang itu dizolimi, disiksa, ketika membalas itu bukan balas dendam, itu menuntut balas, bukan balas dendam. Beda. Kita dulu pernah ditempeleng, boleh kita menempeleng orang yang kita tempeleng, boleh, walaupun memaafkan jauh lebih utama. Bilal bin Rabah punya hak yang lebih tinggi. Nah, beliau dulu disiksa. Ada banyak hak yang dituntut oleh Bilal. Selain Umayyah bin Khalaf ini adalah pasukan musyrik, tidak tercela untuk dibunuh, dan juga termasuk kafir harbi yang pernah menyiksa Bilal. Ya. Pelajaran berikutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kezaliman kepada sesama manusia, baik itu karena perbedaan keyakinan. Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal karena perbedaan keyakinan, ya. Ataupun karena harta. Orang itu menzalimi kita, mengambil harta kita dengan cara yang batil, baik itu mengambil secara sembunyi-sembunyi atau mengambil terang-terangan, ya. Pasti itu akan dibayar kontan, walaupun mungkin waktunya bisa cepat, bisa lama, akan dibayar kontan. Jadi kezaliman sesama manusia itu akan dibayar kontan. Jadi Bilal radhiyallahu anhu pernah disiksa, Allah berikan kontan kesempatan untuk membalas kezaliman Umayyah bin Khalaf. Ya, jadi siapapun kalau ada orang yang berbuat zalim kepada kita, pasti Allah berikan kesempatan kepada kita untuk membalasnya atau memaafkannya. Atau melalui orang lain Allah akan membalas lunas. Ya. Jadi maling wakaf pasti akan dibalas, penjual tanah bodong pasti akan dibalas, perusak kelamin muslimah, penjahat kelamin muslimah pasti akan dibalas. Ya. Dan itu waki, ya, kenyataan. Ada orang yang suka merusak kehormatan muslimah, ya, dengan merayu, ya, dengan menggoda. Akhirnya sekarang dibalas oleh Allah, dibongkar kejahatannya, dihentikan di mana-mana jadwalnya, jadwal pengajiannya. Ya. Allah yang membongkar, Allah yang menggerakkan manusia untuk membongkarnya. Ya. Sekarang berhenti di rumah, dicaci maki oleh tetangganya, dihentikan jadwal kajiannya. Ya, penjahat kelamin, sebelumnya penjahat gelar. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita terlindung dari perbuatan yang hina ini, ya. Di berbagai masjid dihentikan jadwalnya. Ya. Di sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya menipu orang pasti akan ketahuan juga. Pandai-pandainya memperdaya muslimah pasti akan terbongkar juga. Ya. Sepandai-pandainya penjahat harta, penjahat gelar, penjahat wakaf, ya, penjahat kelamin akan terbongkar juga, kecuali dia bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha. Jadi kita mempelajari sirah itu harus bisa mengkorelasikan dengan kejadian di masa sekarang. Bukan hanya sekedar membaca sirah, ya. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran. Kemudian berikutnya di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf berkata kepada Umayyah ketika Umayyah akan diburu oleh pasukan kaum muslimin, Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Duduklah kamu wahai Umayyah." Ya. Kemudian dipeluk, dilindungi supaya terhindar dari serangan
pasukan kaum muslimin. Kemudian Bilal dan pasukan kaum muslimin dengan beramai-ramai mengejar Umayyah dari arah bawah, menebas Umayyah dan anaknya. Bahkan dalam hadis riwayat Sahih Bukhari, Abdurrahman bin Auf kakinya juga ikut terkena sedikit karena sambil dipeluk Umayyah itu, ketika disodok pakai pedang, kakinya Abdurrahman bin Auf sedikit terkena, tapi tidak parah. Kemudian berikutnya, wa qatala Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ketika kita menyebutkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umarnya orang yang beriman, ayahnya orang yang bukan muslim, radhiyallahu anhu. Beda kalau radhiyallahu anhuma, berarti anak dan ayahnya sama-sama muslim. Umar bin Khattab, ayahnya Al-Khattab, wafat dalam keadaan musyrik. Wa qatala Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu yauma idzin khalahu Al-Ash bin Hisam ibni Al-Mughirah wa lam yaltafit ila qurabatihi minhu walakin hina raja ila al-Madinati qala lil Abbas ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil ashri ya Abbas aslim wa wallahi an taslama ahabu ila man an yaslama al-Khattab wa ma dzaka illa lamma ra'aitu Rasulullah yu'jibuhu islamuka. Di antara perang Badar ada kejadian unik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhadap-hadapan dengan pamannya sendiri. Pamannya musyrik, berada di barisan pasukan Abu Jahal, yaitu yang bernama Al-Ash bin Hisam bin Al-Mughirah. Perang dengan pamannya sendiri. Bayangkan ya, rasanya gimana itu, mengurus pedang berhadapan-hadapan dengan saudara ayah kita sendiri. Tentu kita akan merasa berat kalau tidak punya iman, ya. Karena pamannya ini berada di pihak kaum musyrikin, apa boleh buat? Ya. Terjadilah baku hantam. Dan Umar berhasil membunuh pamannya sendiri. Ya, karena nggak mau masuk Islam. Ya. Nggak mau masuk Islam. Ya. Jadi ada beberapa orang kafir ketika perang, ketika sudah terpojok, Allah berikan hidayah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi banyak juga orang-orang kafir yang ketika sudah di pedang di hadapan lehernya nggak mau masuk Islam juga. Di antaranya adalah pamannya Umar bin Khattab, nggak mau masuk Islam. Ya. Dan Umar bin Khattab tidak kembali ke Mekah, tidak kembali kepada keluarganya Al-Khattab. Beliau kembali ke Madinah. Ketika bertemu dengan Al-Abbas, pamannya Nabi SAW, yang saat itu dalam keadaan tertawa. Jadi Al-Abbas ini pamannya Nabi berada di pihak pasukan musyrikin. Dan diberikan pesan oleh Nabi keluarga Bani Hashim ketika mereka ada di barisan pasukan musyrikin, tolong jangan dibunuh, cukup ditangkap saja. Ketika Al-Abbas dalam keadaan tertangkap sebagai tawanan, Umar bin Khattab mengatakan, aslim, masuk Islamlah wahai Al-Abbas, fa wallahi antaslama ahabu ila man an yaslama. Al-Khattab, Umar mengatakan, masuk Islamnya dirimu itu lebih aku cintai daripada masuk Islamnya keluargaku, Al-Khattab. Dan ternyata masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Sampai aku melihat Rasulullah sangat kagum, sangat gembira dengan masuk Islamnya pamannya. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari percakapan Umar bin Khattab dan Al-Abbas radhiyallahu anhu. Yang pertama, Umar itu sangat memiliki semangat yang sangat tinggi mengislamkan orang yang masih musyrik. Mestinya kita pun demikian, ya. Harus punya semangat bagaimana caranya orang-orang kafir di masa sekarang masuk Islam. Kita lihat sekarang banyak ya para mu'alaf yang kuat literasinya, ya. Mereka mengajak orang-orang yang masih kafir masuk Islam. Kadang kita sendiri malu ya, sudah berapa orang yang kita Islamkan seumur hidup kita, belum ada apa-apanya, ya. Mungkin nggak ada, ya. Para mu'alaf yang sudah berkali-kali membaca Al-Quran sampai hatam, membaca Injil sampai hatam, tahu selahnya, berhasil ya mengislamkan banyak orang. Kita wallahu alam ya. Nah, ini menjadi PR buat kita. Sudahkah kita mendakwahkan Islam ke tetangga kita? Ngajak saya, itu rasanya berat sekali, ya. Pasti kita punya tetangga, entah itu Nasrani, entah itu agama yang lain. Kadang kita merasa berat, ya. Merasa tidak nyaman, ya. Kata orang Jawa, rikuh pakai wuh, ya. Yang kedua, pelajaran bisa kita ambil, mencintai keluarga Nabi sebagaimana yang diungkapkan Umar bin Khattab, keislamanmu wahai paman Rasul lebih aku cintai daripada keislaman keluargaku. Ya, ini menjadi bukti Umar bin Khattab adalah orang yang sangat mencintai Nabi. Ya. Kita yang mengaku mengikuti Nabi bisa mencontoh Umar. Sampai-sampai Umar mengatakan keislaman keluarga Nabi lebih beliau cintai daripada keislaman keluarganya sendiri. Ya, keluarga Nabi yang betul-betul keluarga asli, bukan yang masih dipertanyakan, ya. Jadi ada dua kelompok orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW dan keluarganya berlebih-lebihan sampai mengunggulkan menantu Rasulullah, namanya apa? Rafidhah. Berlebih-lebihan juga enggak baik. Ada yang kebalikannya, ya, mencintai para sahabat lebih tinggi dari keluarga Nabi, namanya Nawasib, kelompok Nawasib, ya. Mencintai Ali bin Abi Thalib, keluarga Nabi, berlebih-lebihan, dan membenci para sahabat, namanya Rafidhah. Kebalikannya, mencintai para sahabat berlebih-lebihan, merendahkan keluarga Nabi, namanya Nawasib. Ya, itu ada dalam kitab-kitab para ulama. Kemudian yang kelima, wanada Abu Bakrin Asy-Siddiq radhiyallahu anhu ibnahu Abdurrahman wa huwa yawma idzin ma'al musyrikina faqala aina mali ya khabis. Faqala Abdurrahman lam yabqa ghairu sakkatin wa ya'bu wa sarim yaqtulu dullal asyab. Abu Bakar Asy-Siddiq berhadapan-hadapan dengan anak kandungnya sendiri, perang dengan anaknya. Siapa? Abdurrahman, namanya Abdurrahman. Ya, ketika akan saling menghunus pedangnya, Abu Bakar mengatakan kepada anaknya, di mana hartaku? Aina mali ya khabis? Mana hartaku wahai anak busuk? Anaknya dipanggil khabis. Mana hartaku wahai anak busuk? Ya, lalu kemudian anaknya tak mau kalah. Lam yabqa ghairu sakkatin wa ya'bu wa sarim yaqtulu dullal asyad.
Gak ada hartamu, gak ada yang tersisa kecuali senjata, kuda dan pedang yang akan membunuh orang tua sesat sepertimu. Ayah dan anak sampai seperti ini. Ya. Singkat cerita, Abdurrahman anaknya Abu Bakar As-Siddiq ini tidak jadi dibunuh, jadi tawanan saja. Ya, jadi tawanan. Dan akhirnya masuk Islam. Ya, di kemudian hari masuk Islam dan gugur sebagai syuhada ketika perang melawan nabi palsu. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, boleh memberi gelar buruk kepada orang yang masih musyrik. Tadi Abu Bakar memanggil apa? Khabith. Wahai orang busuk, kurang ajar, kira-kira gitulah ya. Yang kedua, boleh menagih harta yang pernah dirampas karena itu hak. Seorang ayah boleh menagih harta yang dirampas anaknya. Ketika Abu Bakar hijrah ke Madinah, hartanya diambil oleh Abdurrahman. Ya, tidak tersisa. Maka boleh menagih harta yang pernah diambil, pernah dicuri. Apalagi harta kaum muslimin, harta wakaf. Harta wakaf diambil oleh orang lain, wajib untuk dipertahankan. Karena itu amanah. Ya, amanah. Kemudian berikutnya yang keenam, ketika orang-orang musyrik meletakkan tangan dan kemudian tertawan, artinya menyerah, sementara Rasulullah SAW berada di pusat komando, dan di situ ada seorang sahabat yang mulia, Sa'ad bin Mu'az, berdiri di pintu penjagaan dengan mengeruskan pedang. Ketika itu Rasulullah SAW melihat ada wajah kebencian pada wajahnya Sa'ad bin Mu'az ketika kaum muslimin sebagian menawan orang-orang musyrik. Ya, nggak cocok, maksudnya nggak setuju. Ya, Sa'ad bin Mu'az ini lebih setuju dengan pendapatnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Memang di dalam fikih terjadi silang pendapat. Ya. Sa'ad bin Mu'adz kemudian Umar bin Khattab ini tidak setuju kalau orang-orang musyrik yang dikecualikan oleh Rasulullah itu dijadikan tawanan. Yang akhirnya kemudian turun wahyu yang membenarkan ijtihadnya Umar bin Khattab, Bilal bin Rabah dan Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Jadi orang-orang kafir harbi, orang-orang kafir yang suka menyakiti kaum muslimin, mereka tidak dijadikan tawanan, dibunuh semuanya. Ya. Lalu kemudian beliau berkata, "Wallahi laka'annaka ya Sa'ad takrahu ma yasna'ul qaum." Wahai Sa'ad, sepertinya engkau tidak suka ya dengan perlakuan tentara kaum muslimin yang menawan orang-orang musyrik. Ya. Lalu kemudian Sa'ad bin Mu'adz menjawab, "Ajal, wallahi ya Rasulullah, kanat awwalu waq'atin awqa'ahu Allah bi ahli syirki, fakana iskhanu fil qatli bi ahli syirki ahabbu ilayya min istibqa'ir rijal." Benar, wahai Rasulullah, aku kecewa ya dengan dijadikan orang-orang musyrik sebagai tawanan. Ini adalah perang pertama, demi Allah ini adalah perang pertama yang Allah kehendaki terjadi terhadap para pelaku kesyirikan. Oleh sebab itu aku berpendapat memberikan sanksi berat, membunuh para pelaku kesyirikan lebih aku sukai daripada membiarkan mereka hidup menjadi tawanan. Ya. Kemudian ijtihad Sa'ad bin Mu'adz dibenarkan oleh Allah SWT, turun wahyu. Ya. Yang tadinya ditawanan kemudian dibunuh. Ya. Terutama orang-orang musyrik
yang statusnya kafir harbi, yang suka menyiksa kaum muslimin ketika mereka berada di Mekah. Di antaranya tadi Umayyah bin Khalaf. Adapun perlakuan kepada tawanan kafir zimmi tidak. Kafir yang dia dipaksa ikut perang oleh Abu Jahal itu tidak dibunuh, jadikan tawanan. Ya. Kemudian berikutnya wan qata'a yauma idin saifu Ukasah ibni Mihsan al-Asadi fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahu zidlan min khitab faqala qatil bihadha ya Ukasha falamma akhadahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajjahu fa'ada sayfan fi yadihi tawilil qamati syadidil madni abiyadil jahadida faqatil bihi hatta fataha Allah ta'ala lil muslimin wa kana dhalika as-sayfu yusamma al-aun summa lam yajal ignahu yashhadu bihi al-musyahid hatta qutila fi hurubir riddati wa huwa ignahu. Ada kejadian lain pada perang Badar. Ukasha, seorang sahabat yang mulia, Ukasha bin Mihsan al-Asadi, pedangnya itu patah. Ya, patah. Lalu kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah memberikan akar kayu sambil mengatakan, qatil bihada ya Ukasha. Udah kamu berperang aja dengan akar kayu ini. Tiba-tiba akar kayu tersebut berubah menjadi sebilah pedang. Ini adalah mukjizat, ya. Berubah menjadi pedang yang panjang, yang kuat, putih mengkilat. Kemudian Ukasha menggunakan pedang tersebut, ya, sampai Allah memenangkan perang Badar, dimenangkan kaum muslimin. Sehingga pedang tersebut disebut Al-Aun, pedang Al-Aun, yang artinya pedang pertolongan. Dan Ukasha pun kemudian gugur di pertempuran yang lain ketika melawan orang-orang murtad, dan pedang itu masih dia pegang. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran berharga dari kisah Ukasha. Yang pertama, adanya keajaiban atau keistimewaan yang sesekali terjadi, yaitu mukjizat, ya. Akar kayu yang diberikan Rasulullah kepada Ukasha berubah jadi pedang. Kemudian pelajaran yang kedua, akhir kehidupan yang baik yang dialami oleh Ukasha, yaitu sebagai syuhada. Ukasha juga termasuk sahabat yang disebut namanya sebagai calon penghuni surga, masuk surga tanpa diperiksa, tanpa dirazia. Ya. Jadi betapa indahnya kehidupan seorang sahabat yang bernama Ukasha, mati syahid. Ini adalah cita-cita setiap orang, mati dalam keadaan syahid. Masih ada potongan cerita dalam perang Badar, mudah-mudahan waktunya cukup. Wa ba'da intihail ma'rikati marra Mus'ab bin Umair al-Abdari bi akhihi Abi Ajiz bin Umair alladhi khada al-ma'rikah didul muslimin marra bihi wa ahadul ansar yasuddu yadahu faqala Mus'ab lil ansari shadda yadayka bih fa inna ummahu zata mata' la'allaha tafdihu minka. Faqala Abu Ajiz li akhihi Mus'ab ahadha wasatuka bi. Faqala Mus'ab innahu ay al-ansar akhidunaka. Setelah perang Badar selesai, ada kejadian unik, yaitu seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair al-Abdari berpapasan dengan saudara kandungnya yang bernama Abu Ajiz bin Umair.
dalam keadaan tangannya terlihat diborgol sebagai tawanan, ya, oleh seorang Ansor. Lalu kemudian Mus'ab bin Umair mengatakan, sadda yadaik, ikat saja tanganmu itu, kamu kan tawanan, ya, ikatlah tangannya itu. Diperintahkan kepada sahabat Ansor lainnya. Ibunya Ajis bin Umair ini adalah orang kaya, ya, nanti kalau ditebus, tebusannya mahal, ya. Kata Mus'ab bin Umair, udah diikat saja. Siapa? Abu Ajis bin Umair. Ini tebusannya mahal, ibunya orang yang kaya raya, ya. Lalu Abu Ajis bin Umair tersinggung karena yang mengatakan saudaranya Mus'ab bin Umair, ya. Abu Ajis bin Umair mengatakan, kok seperti ini ya perlakuan kamu terhadap saudaramu sendiri, tega, ya. Lalu kemudian Mus'ab bin Umair mengatakan, pemuda Ansor itulah saudaraku, kamu bukan saudaraku lagi. Ya. Ayat Ansori, pemuda Ansor itu saudaraku, akhi dunaka, kamu bukan saudaraku. Ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair, ya, beliau radhiyallahu anhu berani memutuskan persaudaraan karena perbedaan akidah. Ya. Mengutamakan saudara seiman, menunjukkan contoh akidah yang kuat, namanya akidah wala, berloyalitas kepada sesama mukmin, wal baro, dan berlepas diri dari orang yang musyrik, ya. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita bacakan. Insyaallah taala kita akan sambung pada pekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.